Halo guys, ini ada Hyundai Stargazer mau dipasangkan peredam full indoor tanpa bagian plafon nih guys. Dalam interior Hyundai Stargazer kalau sudah ditelanjangin isinya seperti ini guys. Jadi kalau mobil kita beli mobil baru itu sudah ada peredamnya, tapi biasanya pabrikan ngasih hanya kecil-kecil guys. Itu yang warnanya merahnya lebih tua itu. Ini peredam. Sebelah kiri 3, kanan 3, bagian tengah sama sekali nggak ada. Bagian belakang cuma ini, sama bagian fender ya, fender juga kecil. Ini yang bagian fender ini dikasih 2 mili, ini juga 2 mili, yang ini sepertinya 1 mili cuman ya. Kalau pabrikan mobil itu pelit, dan semua mobil baik mobil Jepang, Korea, Eropa, Cina itu semua menggunakan peredam berjenis bahan aspal. Ini yang sama persis dengan yang akan kita pasang ini. Ini kalau sebelum dipanaskan itu bentuknya seperti ini. Nanti setelah dipanaskan dia akan jadi seperti ini. Ini sebenarnya aslinya warnanya juga hitam guys, nggak merah ini nih. Ini kena cat, jadi dia sebelum dicat itu sudah dipasang peredam, terus ini dicat, jadi warnanya dia ngikut merah itu. Peredam jenis ini dia awet. Ini walaupun mobil sudah berumur 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dia akan merekat sempurna seperti ini, tidak berubah bentuknya, awet. Karena syarat untuk bisa masuk ke pabrikan itu syaratnya ketat, dia harus awet, harus ya bisa menempel dengan sempurna ya. Ini nanti akan kita pasangkan peredam bisa yang sama persis dengan bawaan ori mobil. Itu di bagian lambung juga ada kecil guys. Oke, kita gas proses pemasangan. Hasil dari pemasangan peredam pada Stargazer milik Pak Rudi, hasilnya seperti ini. Kita mulai dari bagian sebelah kiri, ini di bawah kolong ini kita masukkan setinggi mungkin guys, sampai di bawah baut ya, karena kita nggak ngelepas dashboard, jadi kita cuma berusaha masukin dia sampai semaksimalnya. Ini bagian selebor yang dapat ke roda ya. Terus ini bagian samping sebelah kiri, bagian bawah konsol. Nah, ini biasanya kalau pemasangan peredam yang 1 hari jadi, karena untuk bongkar konsol ini lumayan ribet, biasanya bagian konsol itu tidak dibuka, jadi karpet hanya dilipat ke atas. Untuk samping-samping gini diperedam, jadi bawah bagian konsol tidak diperedam. Tapi ini kita bikin bawah konsol juga rapat. Bagian sisi kanan, bagian driver ini juga kita usahakan
masuk setinggi mungkin guys. Jadi kalau untuk peredam diesel itu kerepotannya itu untuk memanaskan, jadi untuk memasukkan gitu mungkin agak gampang, tapi untuk memanaskannya karena ketutup karpet ini loh, tapi tetap kita usahakan jadinya sebagus mungkin. Oke. Kita video semua detail pemasangannya, karena pemilik mobil kalau setelah mobil jadi itu nggak bisa lihat, kalau sudah tertutup karpet nggak bisa lihat jadinya hasilnya seperti apa ya. Ini untuk bagian ini memang untuk bagian baut jok ini memang sengaja kita lubang biar ini bautnya nggak geseh tempatnya. Selebor bagian kanan, selebor belakang bagian sebelah kiri. Benar-benar mengikuti lekuk bodi mobil, ini kelihatan kenceng sekali ya. Ini bagian tepong, bagian tepong sebelah kanan. Ini di atas selebor bagian dalam juga kita peredam dapat. Setiap kali kita mengerjakan mobil itu selalu kita anggap seperti mobil kita sendiri guys. Jadi waktu pembongkaran panel-panel itu diusahakan tidak ada klip yang patah. Nanti ngelepas baut 15 juga kembali 15, enggak terus ngelepas baut 15 cuma kembali 10. Ini dikerjakan saya sendiri dengan anak buah satu, makanya slogan saya kerjakan seperti mobil saya sendiri. Jadi mesti dibikin api ya. Kalau satu mobil itu andai kata dikeroyok dengan banyak orang, beda tangan itu beda cara kerja. Nanti mungkin ada yang bagus kerjaannya, dapat yang bagus, nanti ada yang ceroboh, ada yang teledor, ada yang kurang rapi ya. Jadi kalau pemasangan peredam diesel itu ya cuma gini aja, jadi nggak perlu ditambah-tambah dengan busa ini, foam ini yang akhirnya jadi lantai itu tebalnya berbeda. Nah, saya pernah bongkar kalau yang ditambah-tambah itu biasanya terus panel-panel plastik ini kalau diperhatiin jadi dia meleot karena terganjal dengan busa-busa itu, jadi posisinya itu jadi nggak presisi. Ya ini Pak Rudi hanya full tanpa plafon, karena plafon itu biasanya cuma kalau hujan ya. Kalau hujan memang enak. Kita hanya mau mengerjakan bagi customer yang ingin mobilnya jadinya bagus.
Jadi ini Pak Rudi ini sabar, maksudnya ninggal mobil ini 1 minggu ya. Kalau orang kerja yang dikerjakan 1 minggu sama 2 hari itu hasilnya pasti beda. Kalau yang 2 hari dia kerja buru-buru itu nanti bagian yang sulit-sulit, yang angel-angel itu dilewati aja, ribet, nanti tidak keburu habis waktunya. Nah itu yang banyak tidak disadari oleh customer ya seneng ya jadinya cepat, tapi sebenarnya pemasangannya itu tidak maksimal guys. Apalagi 1 hari sudah full plafon sampai kolong roda ya. Untuk kolong roda saya memang tidak mau ngerjakan guys, karena saya kalau ngerjakan kolong roda ini 1 hari mungkin bisa hanya 1 kolong. Saya merasa tidak cocok. Ada yang bilang, ada yang komen di YouTube saya, jangan kerja pasang peredam bro kalau nggak mau pasang bagian kolong. Gini ya, bukan kita tuh sombong, enggak. Kerjaan kita itu sebenarnya kerjaan audio, bengkel audio, bukan bengkel khusus pasang peredam. Tapi saya pasang peredamnya itu boleh diadu kualitas pemasangannya dengan bengkel yang khusus pasang peredam. Jadi saya kalau untuk masang bagian kolong ini makan waktu 1 hari, saya mending nggak ngerjakan. Jadi saya nggak ngerjain peredam nggak masalah, saya tetap bengkel audio guys. Jadi ini pasang peredam ini sebenarnya saya kerjaan sambilan itu. Jadi kalau pas nggak ada garapan audio saya ngerjakan ini, makanya saya waktunya agak lama. Itu memang terus terang tak selani itu kalau pas ada orang masang audio ini tak tinggal, saya masang audio yang hanya pemasangan mungkin 2-3 jam selesai. Nanti pas nggak ada kerjaan tak lanjutin lagi. Nah kebetulan kalau orang pasang peredam kebetulan nggak ada orang pasang audio, jadinya waktunya pasti lebih cepat daripada yang saya janjikan. Karena memang benar-benar ini saya kerjakan cuma berdua dengan anak buah saya satu yang cara kerjanya sudah sama dengan saya, sudah ikut saya hampir 20 tahun ya guys. Ini hasil dari pemasangan lantai. Ini saya video detail. Jadi kalau cuma orang video dari jauh ini kelihatan bagus, tapi dideketin gitu belum tentu jadinya bagus. Apalagi kalau pemasangan ini visel ini kalau nggak rapi kelihatan sekali. Kalau rubber budil nggak rapi nggak kelihatan, karena yang kelihatan bagus karena tertutup kemilonya aluminium foil. Kalau visel pemasangan bagus dan enggak itu kelihatan sekali guys, dia menempel dengan sempurna sampai detail lekuknya ini. Karena ini kita pelurut seperti di spa mobilnya, makanya butuh ketelatenan, pengerjaannya lama, tapi saya jamin pasang di tempat kita pasti puas. Cuma ini guys, mungkin saya pasang peredam aspal ini nggak lama lagi karena terlalu capek, sudah mungkin tambah tua. Saya merasa kok sekarang pasang peredam rasanya capek sekali ya. Mungkin kalau kedepannya mungkin berapa lama lagi saya pasangnya mungkin rubber budil guys, yang pemasangannya lebih gampang, lebih cepat, nggak buang-buang waktu. Jadi ya ini sudah saya utarakan di YouTube ini. Jadi mungkin tidak lama lagi saya sudah nyerah untuk pasang peredam aspal, dikarenakan sudah menua, sudah mulai tua, jadi rasanya capek sekali. Tapi kalau mau dipasrahin anak buah aja,
saya nggak ya, kerjanya kok nggak bisa sebagus kalau saya ikut turun tangan sendiri. Ini baru penempelan pada bagian pintu-pintu. Itu kalau belum dipanaskan itu warnanya seperti itu, warnanya doff dia. Beda dengan ini sudah kilap. Tuh. Oke, kita lanjutkan proses pemasangan pada bagian pintu. Nanti akan kita video juga untuk pemasangan bagian pintunya. Hasil pemasangan peredam bagian pintu sisi dalam. Rapat guys. Bagian pintu depan sebelah kiri ini. Bagian pintu tengah sebelah kiri. Jadi bagian tempat-tempat sulit pun tetap kita usahakan pemasangannya sebaik mungkin. Nah, itu kalau hanya dipasrahkan kepada tukang, biasanya bagian yang sulit sering dilewatin. Pintu depan bagian driver. Pintu tengah sebelah kanan. Jadi kita membengkelkan atau memodif mobil. Ini kayak kita pasang peredam ini kan kita modif. Itu sama halnya kalau kita ninggal ke bengkel, itu sama halnya dengan kita dengan tidak sadar seperti meminjamkan mobil ini kepada si bengkel untuk di modif tambah pasang peredam. Nah, banyak kasus itu jadinya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau kita modif pasang peredam nanti jadi setelah jadi ternyata ada panel yang bunyi-bunyi malahan, atau bisa ngerusakin door trim. Kayak ada ini kasus temen masangin lampu, beli palisade baru, door trimnya sobek bagian sini nih, padahal baru keluar dari dealer, sobek. Terus akhirnya diganti, dibungkusin lagi, tapi jadinya belang. Nah, itu kan bikin kecewa. Kita cuma pasang lampu tapi merusak door trim, padahal mobilnya baru. Nah, itu seperti orang itu meminjamkan mobil itu kepada bengkel, ya. Andai kata
kita seperti meminjamkan mobil kepada teman yang pintar nyopir sama teman yang baru ajaran nyopir. Itu sama dengan bengkel yang sudah pengalaman dengan bengkel yang baru, atau pemilik bengkelnya itu nggak setiti. Jadi resiko merusakkan mobil itu lebih gede daripada bengkel yang benar-benar dikerjakan dengan baik. Itu yang banyak tidak disadari oleh pemilik mobil. Kadang cari, pasang peredam di sini mahal ya, cari sana murah. Murah jadinya seperti apa kita nggak tahu kadang. Terus nanti setelah jadi ternyata ada bagian lain yang di luar peredam yang rusak. Nah itu kadang enggak terpikirkan oleh si pemilik mobil. Tapi kalau pemilik mobil yang dia sayang dengan mobilnya, biasanya juga akan pilih-pilih dulu bengkel yang dianggap bisa dipercaya, dipasrai tinggal mobil, nanti waktu pulang itu semua aman, panel-panel semua terpasang seperti mobil waktu masuk. Oke, kita sekarang gas pemasangan pintu bagian sisi dalam. Ya, ini hasil pemasangan peredam bagian pintu yang sisi dalam, guys. Hasilnya seperti ini. Mantap ya, merekap dengan sempurna. Ini untuk bagian yang sisi lubang ini juga kokoh ini. Ini untuk yang pintu tengah sebelah kiri. Pintu depan sebelah kanan. Pintu tengah sebelah kanan. Untuk bagian bagasi masih proses. Untuk bagasi nanti cukup 1 lapis, karena kalau 2 lapis kasihan soknya ini nanti lemah. Hasil pemasangan untuk bagian pintu bagasi. Rapat, guys. Ya, ini untuk review pemasangan peredam mobil milik Pak Rudi. Ya, semuanya sudah kita video. Hasilnya seperti ini, guys. Silahkan dinilai sendiri. Kokoh seperti tembok, jamin kekedapan akan berkurang ya sekitar 50% lah. Oke, thank you guys.